Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Jorga Official. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia mengeklik video aku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, seperti yang tertera di judul nih, kali ini aku mau share lagi berbagai pengalaman cerita yang dikirim oleh sender melalui email. Nah, kali ini cerita ini itu berawal dari seorang sahabatku yang kemudian mengirimkan email untuk menceritakan kisah horor atau kisah mistis yang dialami selama hidupnya. Nah, sebut saja cerita ini berawal dari seseorang gadis bernama Rani. Nah, Rani ini adalah seorang mahasiswa yang berada di Jogja. Nah, tapi cerita ini itu tidak cerita yang Rani alami sendiri, melainkan cerita yang disampaikan oleh keluarga Rani atau cerita turun-menurun nih yang udah menjadi tradisi yang biasa diceritakan oleh keluarga Rani ke orang-orang, karena menurut keluarga Rani ini merupakan pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, jadi cerita ini adalah cerita dari kakek buyutnya si Rani. Jadi cerita ini sebenarnya udah cukup lama sahabat semua. Jadi cerita ini sudah sekitar terjadi di tahun 1960-an. Jadi cerita ini sudah cukup lama banget. Nah, kemudian cerita ini menjadi cerita yang familiar banget di keluarga Rani karena disampaikan secara terus-menerus oleh keluarganya sebagai pengingat supaya langkah keluarga Rani yang lain ini tidak melenceng seperti yang akan aku ceritakan. Nah, langsung aja nih ke ceritanya. Jadi pada suatu hari, sebut aja mbah buyutnya Rani ini namanya Anto. Jadi Pak Anto ini adalah merupakan anak dari 3 bersaudara di salah satu desa di Rembang. Nah, kemudian si Pak Anto ini memutuskan untuk bekerja atau merantau ke Jakarta karena memang ternyata keluarga Pak Anto ini adalah keluarga yang tidak punya atau dalam kutip keluarga miskin. Nah, kemudian Pak Anto beserta adik-adiknya 2 orang ini mengadakan kesepakatan atau bermusyawarah bahwasanya Pak Anto akan bekerja ke Jakarta. Beliau akan menjual gorengan ataupun akan berdagang yang lain. Yang penting nanti Pak Anto ini intinya mau merantau. Nah, kemudian adik-adiknya 2 diutus oleh Pak Anto untuk menjaga kedua orang tuanya karena memang kedua orang tua Pak Anto ini sudah cukup tua, sudah cukup sepuh sehingga tidak bisa untuk melakukan pekerjaan seorang diri. Akhirnya adik-adiknya Pak Anto ini memutuskan untuk tetap berada di kampung dan Pak Anto yang bekerja. Nah, singkat cerita nih, Pak Anto sudah berada di Jakarta. Nah, kemudian Pak Anto memulai jualannya selama 3 bulan pertama. Nyaris setiap hari Pak Anto membuang gorengannya karena tidak laku. Nah, kemudian Pak Anto berusaha nih untuk bagaimana caranya berganti jualan buah, kemudian berganti jualan beras, dan tidak juga laris ya, memang ada sedikit-sedikit penghasilan tapi hanya cukup untuk menghidupi dirinya di Jakarta, sehingga Pak Anto tidak jarang sering berhutang kepada teman-temannya untuk membayar atau untuk mengirimi uang nih saudara-saudara dan orang tuanya yang ada di kampung. Hingga saatnya Pak Anto merasa sepertinya kok di Jakarta gini-gini aja nih, kok aku nggak berkembang ya. Akhirnya Pak Anto memutuskan untuk pulang. Nah, ketika pulang di desanya, kemudian Pak Anto meminta maaf ke orang tua dan adiknya bahwasanya selama ini pekerjaannya gagal dan tidak membuahkan hasil. Akhirnya adiknya dan orang tuanya menerima, ya sudah, kamu bekerja di sini, kamu bisa kerja ikut Pak Kades ataupun kamu juga bisa bekerja serabutan yang ada di desa ini. Apapun yang dibutuhkan ya kamu kerjakan saja, kita nggak apa-apa hidup seadanya dulu, kata orang tua Pak Anto. Nah, kemudian Pak Anto ini mengikuti atau bekerja di salah satu rumah tempat Pak Kades, yang kemudian dia bertemu dengan teman lamanya di mana temannya dulu mengaji. Nah, kemudian Pak Anto ini merasa tergiur, kok sepertinya temanku ini sudah kaya dan sukses. Akhirnya Pak Anto ini
menghampiri temannya. Nah, sebut saja temannya ini namanya Pak Andi ya. Nah, kemudian Pak Anto dan Pak Andi ini ngobrol, singkat cerita, Pak Anto sampailah ke pengobrolan inti dan bertanya, "Wah, Andi, sekarang kamu hebat sekali. Kamu sudah bisa sukses, bajumu bagus, kendaraanmu bagus, kamu punya rumah. Apa nih caranya? Dan kamu kerja di mana? Ajarin aku supaya aku bisa memperoleh pekerjaan seperti kamu." Akhirnya Andi bertanya dengan berbisik-bisik, "Kamu serius? Kamu serius mau seperti aku?" katanya. Kemudian Pak Anto dengan yakin, "Iya, aku mau seperti kamu. Coba beritahu aku caranya gimana." Nah, kalau memang kamu serius mau seperti aku, besok temui aku di rumahku jam 8 malam. Aku kasih tahu caranya. Kemudian jam 8 malam pun tiba, akhirnya Pak Anto ke rumah Pak Andi. Nah, kemudian sampainya di rumah Pak Andi memberitahukan kepada Pak Anto, "Ini adalah pekerjaan yang hanya bisa kamu lakukan seorang diri. Kamu tidak bisa melibatkan siapapun dan ini resikonya juga besar. Jadi gimana kalau misalnya kamu melakukan ini sesegera mungkin dan kebetulan hari Jumat besok adalah waktu yang tepat." "Memangnya apa sih?" kata Pak Anto dengan penasaran. "Pekerjaan apa yang bisa aku mulai di hari Jumat besok?" Akhirnya Pak Andi memberitahukan bahwasanya, "Aku selama ini menggunakan pesugihan Nyai Puspo Cempoko, dimana sebenarnya pada zaman dulu pesugihan ini tuh sudah sangat familiar banget. Nah, tapi nggak banyak orang yang berani menggunakan karena memang resikonya juga sangat besar." Nah, kemudian si Pak Andi ini memberitahukan bahwasanya kamu bisa menggunakan pesugihan ini. Caranya adalah kamu menyiapkan satu kamar, di mana kamar itu tidak boleh ada yang memasuki selain kamu. Nah, kemudian setiap malam Jumat Kliwon, sediakan kelapa muda, kemudian madu, kembang 7 rupa, dan juga jajanan pasar dan kemenyan. Nah, setelah itu kamu harus bersiap-siap, kamu harus bersih-bersih diri, dan kamu harus bermeditasi. Saat bermeditasi kamu akan bertemu dengan Nyai Puspo Cempoko. Nah, di situ beliau pawaannya seperti orang Jawa, cantik, dan kemudian kamu gak usah khawatir, beliau itu sangat menggoda. Nah, kamu boleh melakukan tidur dengan si Nyai Puspo Cempoko ini. Nah, kemudian nanti gak lama kamu akan kaya seperti aku, kata si Pak Andi. Pak Anto yang kemudian kaget, merasa, ternyata selama ini temanku menggunakan pesugihan. Akhirnya dia menimbang-nimbang dan berpikir, tapi kalau aku enggak menggunakan pesugihan, aku nanti enggak bisa menghidupi adik-adikku dan juga orang tuaku. Akhirnya Pak Anto memantapkan hati untuk melakukan ritual pesugihan Nyai Puspo Cempoko ini. Nah, kemudian si Pak Andi merasa sangat senang ketika bisa memberitahu kepada Anto bahwasanya dia akan segera kaya. Nah, kemudian tiba saatnya di malam Jumat Kliwon. Nah, di malam Jumat Kliwon ini Pak Andi sudah membantu Pak Anto untuk menyiapkan kamar, di mana yang kamar itu akan dimasuki dirinya saja. Nah, kemudian si Pak Anto ini menjalankan ritual, menyiapkan berbagai macam jenis yang sudah diperintahkan oleh Pak Andi tadi. Kemudian sudah siap semua dan Pak Anto segera bersiap untuk ke kamar. Nah, saat hendak bersiap, adik-adiknya bertanya, "Loh, Mas mau kemana?" katanya. "Enggak, aku mau istirahat cepat saja. Jangan pernah ada yang masuk ke kamarku ya tanpa izinku," katanya. Nah, kemudian adik-adiknya pun tidak merasa curiga karena tidak ada yang aneh. Nah, hingga akhirnya setelah tiba di kamar, Pak Anto memulai ritual. Pak Anto mulai memejamkan mata dan kemudian mulai untuk bersemedi. Nah, setelah bersemedi, setelah 5 menit bersemedi, Pak Anto bertemu atau didatangi oleh Nyai Puspo Cempoko. Dan ternyata benar seperti yang dikatakan Pak Andi, bahwasanya Nyai Puspo Cempoko ini sangat cantik dan sangat menawan, hingga membuat Pak Anto pun tergoda dan akhirnya Pak Anto melakukan persetubuhan dengan Nyai Puspo Cempoko. Setelah beberapa minggu berlalu, tak heran akhirnya Pak Anto menjadi orang kaya raya mendadak di desanya. Nah, kemudian adik-adik dan orang tuanya kaget, "Kamu kerja apa, Anto? Kok selama ini sepertinya kamu tidak bekerja tapi kok bisa kaya, kamu bisa mendapatkan uang yang banyak?" Akhirnya si Anto pun memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada adik dan orang tuanya. Tapi setelah itu
lambat laun berjalan, 3 tahun berjalan, Pak Anto menjadi semakin kaya dan semakin kaya. Tapi karena kekayaan Pak Anto inilah akhirnya membuat Pak Andi iri. Jadi Pak Andi yang tadinya awalnya memberitahu kepada Anto tentang pesugihan Nyai Puspocempoko ini justru malah iri karena ternyata Pak Anto ini jauh lebih kaya daripada Andi. Nah, akhirnya pada malam Jumat Kliwon yang selanjutnya, si Pak Andi ini membuat rencana untuk membuat Pak Anto jatuh miskin. Nah, Pak Anto ini kan nggak tahu rencananya si Pak Andi. Nah, kemudian Pak Andi ini mengajak atau meminta bantuan perempuan bayaran untuk menggoda Pak Andi. Untuk menggoda Pak Anto. Jadi Pak Andi meminta bantuan perempuan untuk menggoda Pak Anto. Nah, kemudian si Pak Andi ini merasa bahwasanya misinya nih kali ini akan berhasil dan membuat si Pak Anto menjadi jatuh miskin. Dan benar saja pada hari H Jumat Kliwon berikutnya, si perempuan suruhan Pak Andi tadi datang ke kamar yang harusnya nggak boleh dimasuki oleh siapapun, tapi akhirnya dimasuki oleh perempuan sewaan bayaran Pak Andi ini. Nah, kemudian setelah itu Pak Anto yang merasa kaget, betapa kagetnya melihat ada perempuan duduk di kamarnya yang ternyata adalah perempuan seksi dan juga kemudian berambut pendek. Nah, Pak Anto ini merasa tergoda, tapi Pak Anto lupa. Seketika Pak Anto lupa bahwasanya Pak Anto kan sudah berjanji dengan Nyai Puspocempoko untuk tidak berhubungan dengan siapapun perempuan, mulai dari jenis goib, mulai dari manusia itu nggak boleh. Nah, tapi Pak Anto ini melanggar. Akhirnya ketika Pak Anto dan si cewek bayaran Pak Andi ini sedang bersenang-senang, akhirnya datanglah Nyai Puspocempoko dengan wajah yang sangat marah, dengan wajah yang mengerikan, rambut gimbal, mata merah, yang kemudian mencekik Pak Anto hingga akhirnya Pak Anto itu meninggal. Mulutnya Pak Anto mengeluarkan busa dan akhirnya meninggal. Nah, kemudian si cewek bayaran ini merasa bersalah dan merasa ketakutan, kenapa kok tiba-tiba si Pak Anto ini meninggal. Nah, kemudian boominglah di desanya dan ternyata akhirnya diakui oleh perempuan ini dan Pak Andi mengakui ke depan orang tuanya dan adik-adiknya Pak Anto bahwasanya selama ini Pak Anto menganut pesugihan Nyai Puspocempoko. Nah, begitulah akhir hayat hidupnya Pak Anto, mengenaskan banget meninggalnya karena menggunakan pesugihan Nyai Puspocempoko dan ternyata melanggar. Nah, akhirnya cerita inilah yang terus-terus disampaikan oleh keluarga Rani secara turun-menurun agar tidak terjadi di kemudian hari oleh generasi selanjutnya. Nah, mungkin itu ya sahabat semua cerita yang aku sampaikan tentang pengalaman dari keluarga si Rani ini, bahwasanya ada salah satu keluarga yang menggunakan pesugihan Nyai Puspocempoko. Nah, ini bisa dijadikan pengalaman aja nih untuk sahabat semua. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku kali ini. Mama Dampling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.